Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang matematika, khususnya basic of trigonometry, guys ya. Jadi bagi kalian yang sedang masuk ke materi ini, boleh silakan ditonton konten kali ini, guys ya. As usual, kalian boleh download soal yang ada di link di kolom deskripsi ya, guys ya. Jadi di sini saya sudah bantu membuat beberapa soal latihan untuk basic trigonometry. Pada dasarnya ini adalah tentang perbandingan sisi ya guys ya. Perbandingan sisi dikaitkan dengan sudut guys. Nah, oke, kita akan lihat dari nomor soal yang pertama guys ya. Nah, untuk soal yang pertama ini kita bisa baca ya. Diberikan given a triangle ABC, dia siku-sikunya di titik B seperti ada gambar ya. Nah, panjang AC, which is the diagonal, we know ya. Ini kan diagonal yang paling panjangnya. Di diagonal, dia 10 cm guys ya. Kemudian untuk AB 6 cm. Nah, dari sini kita bisa cari panjang BC sebenarnya ya. How to find BC? You have to use Pythagoras ya. Jadi 10 kuadrat sama dengan 6 square plus BC square. Ini 136 tambah BC square. Ini jadinya 64 BC square. So the BC itself is 8 cm long. Ya, jadi BC panjangnya 8 cm. The question asking you about tentukan value ya, tentukan nilai dari sin CAB. Sin CAB itu yang mana sih CAB? Nah, cara bacanya begini guys. Jadi CAB itu bentuk sudutnya dibentuk dari tarik garis dari C ke garis A ke garis B. Nah, berarti sudut yang dimaksud itu sudut yang ini guys. Ya, kita anggap ini sudutnya theta guys ya. Itu adalah sudut CAB maksudnya. Ya, kalau BCA sudutnya kayak begini, berarti BCA itu kayak begini maksudnya. Dari B ke C ke A. Nah, berarti yang ini guys maksudnya. Ya, kalau BCA seperti itu. Ya, jadi kalian harus tahu yang mana sudut yang dimaksud di soal. Ya, kalau kayak ini sudutnya adalah CAB. Kalau CAB berarti yang ini ya guys ya. Nih ya, yang warna hitam. Atau sudut A. Ya, boleh ditulis juga sudut A seperti itu. Ya. Oke guys, jadi ini ada konten yang menulis ini sudut CAB atau ada yang menulis ini sin A berapa. Ini juga boleh. Ini cos A. Ini sama aja artinya ya. Boleh ya. Jadi kalian nggak bingung. Oke ya. Nah, di sini kamu harus bisa menentukan sides-nya ya. Kita lihat dulu rumusnya guys. Jadi untuk menentukan sin, saya langsung pakai tulis sin sudut CAB, or you may write sin A. Nah, formulanya ini adalah bagian opposite over the hypotenuse. What does it mean? Opposite itu apa? Opposite dari sudutnya. As you can see, opposite dari sudutnya itu kan yang part BC kan? Ya, part BC is the opposite one. So it means the length of BC is 8 and the diagonal itself, hypotenuse is diagonal. Remember ya, ini 10 seperti itu. Atau kamu boleh perkecil, you can try to simplify become 4 over 5. Ya. That's the formula. Kamu harus hafalin. Kalau sin itu always should be opposite over the hypotenuse. Ya. How about next is cos? Cos CAB, or you may write cos A. The formula similar but it's different. Ya. This one is adjacent over the hypotenuse. What's the adjacent means? Adjacent means di ini. Adjacent means yang hypotenuse jelas 10. Adjacent is samping dari sudutnya. Yang 6 guys ya. Jadi as you can see, jadi disimplify jadi 3/5 ya. Kalau opposite dia seberangnya, kalau adjacent itu di sampingnya seperti itu ya. Kalau diagonal itu hipotenus yang paling panjang ya. Remember the formula ya guys ya. Cos itu adjacent over hypotenuse. Least but not last is tangent. CAB, or you may write tangent A. Nah, value-nya apa? Ini adalah opposite per adjacent-nya. Berarti opposite-nya itu tadi berapa? 8. Ya, adjacent-nya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 4/3. Seperti itu guys ya. Ini kamu memang harus dihafalin guys ya. Yang tan itu always rumusnya opposite per adjacent, cos adjacent per hypotenuse, sin itu opposite per hypotenuse. Seperti itu guys ya. Oke. Kalau kalian bingung cara ngafalinnya, kalian boleh nih ya, tips and trick aja. Nih, kalau sin itu O per H. So, SOH. Kalau cos itu A per H ya. So, cah. Kalau
Tan is toa, ya. Jadi kamu ingat ya, so, ca, and toa. Seperti itu, guys, ya. Itu cara gampang buat ngafalinnya. Kita akan lanjut ya ke soal berikutnya, tipe soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini belum ada gambarnya, jadi oh ya, kamu mau pause dulu video ini untuk nomor 1 boleh ya sambil nyocokin ya. Mungkin kalian masih baru dengan topik ini, kalian perlu waktu lebih lama, boleh silakan ambil waktu guys ya. Kalau mau tanya boleh ditanyakan di WhatsApp. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini belum ada gambar, so you can try to draw the triangle first ya. In triangle ABC, right angle at B. Nah, right angle at B berarti kamu bisa gambar kayak gini, guys. Ya, ini B-nya di sini. Nah, dia bilang kita anggap aja E-nya di atas, ini 5. Ya, B-nya kan tadi udah, ini berarti C ya. Ini berarti C. BC is 12. Nah, untuk AC-nya, kamu harus cari pakai Pitagoras. AC ini kan diagonal. So, it means AC square itu 5 square plus 12 square. AC square, ini hasilnya saya dapetin segini. Nanti didapat hasilnya adalah 13. Seperti itu, guys. Nah, untuk ditanyakan yang A, sin A dan cos A. Seperti itu, guys. Nah, jadi untuk yang sin A, berarti kan sudutnya yang ini, guys, ya. Ini adalah part yang warna hijau yang ditanyakan, ya. Hati-hati guys ya. Jadi untuk yang sin A, ya kita lihat ya, sin A itu ingat sinnya itu apa? Soh. Ya. Kalau kamu lupa tadi bisa lihat di atas rumusnya soh. It means that opposite over the hypotenuse. So it means that with hypotenuse of course jelas 13. What's the value of opposite? Opposite itu kan value yang seberang sudutnya. Always opposite seberang sudutnya. So it means that 12. How about cos? Cos rumusnya apa tadi? Cah. Ya. So it means that adjacent of hypotenuse. Hypotenuse 13, adjacent-nya adalah yang 5. Kayak gitu guys ya. Nah, hati-hati guys. Sekarang untuk B yang ditanya adalah sin C dan cos C. Hati-hati ya guys ya. Hati-hati. Rumusnya sama, tapi nilainya nanti berbeda nih guys. Ini O per H, ini kan A per H. Ya, hati-hati guys ya. Hati-hati. Sekarang kamu bisa perhatikan yang untuk B berarti sudutnya yang ini guys ya. Yang ini guys. Sekali lagi hati-hati ya. Nah, dari sudut yang C, sudut yang warna oranye itu, hipotenusnya jelas tetap 13. Tapi opposite-nya adalah bukan yang 12. Now, the opposite of the orange angle ini, yang C, itu adalah yang 5. Ya, gitu. Yang adjacent-nya malah yang 12. Seperti itu. Jadi kebalik dengan yang warna hijau. Ya, remember hati-hati ya guys ya ngelihatnya ya. Remember kalau opposite itu definitionnya always seberangnya dari angle-nya. Kamu lihat aja seberangnya gitu. Yang mana? Kalau diagonal atau hipotenus itu udah pasti ya, sama. Tapi kalau adjacent sama opposite-nya itu yang berbeda, bisa ketukar-tukar gitu. Kamu harus hati-hati ya ngelihatnya ya. Oke. Semoga cukup jelas nih ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang ketiga, guys. Soal ketiga itu adalah demikian. Ya. Nah, ini juga sama nggak ada gambarnya. Nah, tapi dia bilang ada sin A itu berapa, guys? 16/34 ya. So, kalau kamu lihat ini clue banget nih. Ini ya. Ini 16/34. It means that the opposite itu panjangnya 16, the hypotenuse panjangnya 34. Kamu bisa gambar aja ya. Ini A. Terus right angle at B, ini B, ini C. Nah, ini kan sin A yang warna biru. Nah, opposite-nya berapa? 16 ya. Kamu tulis ini 16. Hipotenusnya ini 34. Nah, itulah clue-nya. Berarti kita bisa mencari nilai AB using the Pythagoras, right? So, AB-nya itu pakai rumus Pythagoras. Di sini 34 square, 16 square tambah AB square. Nah, di sini 1156 sama dengan 256 tambah AB square. Jadi didapat di sini 900, ini AB square. Hasilnya AB-nya itu saya dapetin 30 ya, pakai square root of 900. Nah, ini dapat 30 guys ya. Sekarang lihat, perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah cos A. Cos, ingat rumusnya apa cos? Itu adalah adjacent per hypotenuse. Ya, berarti kalau kamu perhatikan, adjacent-nya berapa? Hipotenusnya jelas 34. Adjacent-nya itu yang 30 yang baru guys ya. Kayak gini guys. Nah, untuk yang B yang ditanya tangent. Tangent A formulanya adalah opposite per adjacent. Jadi tangent A itu opposite-nya tadi berapa? Nah, kamu lihat. A
Opposite-nya ya yang ini guys, yang 16. Adjacent-nya yang sampingnya 30, kayak gitu ya. Nah, untuk part yang C, ini part yang baru. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Untuk mencari angle C itu berapa, kamu boleh menggunakan ini guys ya. Jadi kan tadi sin A, ini harus pakai kalkulator guys. Ini semua harus pakai kalkulator ya. So in order to find the angle A, you have to press in the calculator this symbol ya. It means that the inverse sign of this value. Ya, I hope you can use your calculator properly. If you cannot, please tell me ya. I'll try to um, teach you how to use that one ya. Jadi ini nanti saya dapat hasilnya 28 derajat. Itu ya guys ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor ketiga guys ya. Kita masih ada beberapa soal lagi, masih tetap semangat ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang keempat guys. Soal nomor keempat ini juga mirip-mirip guys ya. Oke, kita lihat nomor 4. Ini yang ditanya adalah pertama QR ya. QR kamu pakai Pitagoras tetap ya kayak biasa. Jadi QR itu ini kan diagonalnya 13, 12 kuadrat tambahin QR. Jadi ini nanti 169, 144 tambahin QR. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini dapat nanti berarti 25, sorry ini QR square. Di QR square. Berarti QR-nya adalah 5 cm. Kayak begitu ya. Itu adalah jawaban untuk yang nomor A. Ini 5 cm. Nah, sekarang ditanya adalah yang part B. Ini ada sin P, cos P, tan P. Ya. Ini yang di sini, guys. Ya. P itu yang sudut yang di atas, guys. Ya. Nah, kita akan coba ya. Oke, untuk yang sin P. Nah, kalau kamu sudah lancar, ingat sin itu adalah opposite. Opposite-nya adalah yang ini ya. Saya tulisin tetap ya. Opposite per hipotenus. Cos P. Adjacent per hipotenus. Tan P. Opposite per adjacent. Nah, kamu masukin. Opposite-nya P berapa? Itu kan 5. Ya, ininya 13. Kemudian ininya 12, ininya 13. Untuk tan P, opposite-nya adalah 5. Nah, yang ini tetap 12 ya. Sama, guys ya. Nah, itu jawaban untuk yang bagian B. Kalau bagian C, itu juga udah mulai, ini guys, dia sama sin R, cos R, tan R. Tapi dari sisi sudut R. Yang warna hijau, hati-hati guys, ini yang di situ. Nah, berarti saya tulis di bawah aja ya, ini ya. Berarti sin R itu sama dengan opposite per hipotenus, ya. Cos R ya once again ini adjacent per hipotenus. Tan R ini adalah opposite per adjacent kayak gitu. Nah, di sini lagi-lagi hati-hati ya. Jadi jangan kalian bingung kok opposite-nya beda value-nya gitu karena memang sudutnya beda gitu ya. Opposite-nya si R itu adalah 12. Nah, kamu perhatikan nih ya, ini opposite tuh. Ya. Ini kok opposite value-nya tapi beda karena sudutnya berbeda tuh ya. Sudut patokannya berbeda ya. Opposite gitu kan seberang dari sudutnya. Sudutnya masing-masing aja berbeda gitu ya. Jadi jangan kalian bingung seperti itu ya. Nah, ini adjacent-nya itu yang malah yang 5/13, ini nanti 12/5. Kayak gitu guys ya. Ini jawaban untuk yang 4C. Nah, untuk yang 4D dan E, as usual, please use calculator. To find the angle of P, you can use one of this ya. Jadi untuk yang part D, itu you can use salah satunya aja. Kalau di soal sebelumnya, di nomor 3, saya pakai sin. Kamu kalau mau pakai cos juga boleh. Caranya you have to use, jadi gini, kan cos P itu 12/13. In order to find the angle of P, press in your calculator just like this ya. And then nanti didapat hasilnya berapa. Seperti itu. Ya, saya dapat hasilnya 22,6 guys. Ya. Untuk yang E itu juga sama. Emang harus pakai sin atau cos? Pakai tan boleh? Boleh. Nah, berarti pakai tan. Kita tulis dulu ya. Tan dari R itu adalah 12/5 ya. See here. So, in order to find the angle of R, so I need to press the calculator yang ini. Tan pangkat min 1, buka kurung 12/5. Hasilnya nanti saya dapetin 67,4 derajat. Guys ya. Itu kalau kamu cocokin itu pasti sama. Kayak yang lain ya. Gitu guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor, saya zoom out sedikit, ini nomor 4 guys ya. Oke guys, semoga cukup jelas. Kita masih lanjut ya guys ke soal berikutnya di soal nomor 5 dan 6. Oke guys, soal nomor 5 guys. Ini agak bingung, nggak ada penjelasannya ini. Kita ke nomor 6 dulu aja kali ya.
Oke, sebentar saya. Oh, nomor 5 ini diminta sudutnya, guys. Diminta cari yang unknown value. Jadi ada yang sudut, ada yang sisinya seperti itu. Nah, kita jawab untuk yang A. Yang A itu sudutnya ini yang ditanya. Berarti lihat, yang ini kan jadi ini hipotenus, ini adalah opposite-nya, right? Jadi berarti pakai yang sin. Jadi sin A adalah opposite per hipotenus. Sin A opposite-nya berapa? 3/6. So the value of A using this, ya, 3/6, nanti kalian pencet di kalkulator, hasilnya keluar 30 derajat. Exactly. How about B? Oke, B is this one. Nah, ini kamu harus, ya ini ya, ini opposite-nya. Nah, ini adjacent-nya, bukan diagonalnya. Nah, berarti untuk yang part B, kamu harus pakai yang tan. Kenapa? Karena tan B, karena tan itu dia O per A, gitu ya. Jadi tan B itu O-nya 6/9. So, the B itself, value-nya adalah kamu pakai ini ya, inverse dari 6/9. Kamu mencet di kalkulator, nanti dapat hasilnya 33,7 derajat, guys. Oke, itu jawaban untuk A dan B nomor 5. Kita masih lanjut ke part selanjutnya di yang C. Nomor 5C, ini kamu harus lihat. Ini kan jelas hypotenus. Nah, yang C ini apa? Ini adalah adjacent-nya. Nah, itu berarti pakai apa? Pakai cos. Jadi cos 55, value-nya itu sama dengan A per H. Cos 55 itu kamu cari dulu. Cos 55 itu saya dapetin di sini, hasilnya itu sekitar berapa tuh? Ya, ini ya nanti kamu hitung aja di kalkulatornya, begini aja juga boleh. Adjacent-nya itu C, ini hipotenusnya 9. Berarti di C itu adalah 9 kalikan cos 55. Kalkulator aja, nilai C itu saya dapetin 5,16 ya guys ya. Nah, kita lanjut ke soal 5D. 5D ini berarti ini ya, ini hipotenus seperti biasa, hipotenus. Nah, yang ini part D-nya itu adalah si adjacent. Nah, berarti ya ini mau nggak mau ya sama pakai cos. Ya, sama persis. Cuma dia beda value cos 49 dan gambarnya jadi kebalik aja. Ini D/23, so the value of D equals to 23 cos 49. D nilainya adalah saya dapetin 15,08. Seperti itu guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor kelima. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal yang terakhir di soal nomor 6 guys ya. Di konten kali ini tentang trigonometri. Oke, thank you loh masih bisa nonton sampai akhir. Tetap semangat ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Find the value of unknown in each of the following right angles triangle. Nah, kalau kayak begini, kamu bisa lihat ya guys ya. 34 adalah sudut yang dikasih tahu di sini. Itu berarti ini adalah adjacent-nya. Aduh, maaf kan tulisannya jelek. Ya, ini saya ulang ya. Ini yang ini hipotenus. Ini adalah opposite-nya. Yang ini adalah adjacent-nya. Jadi, kalau kamu pakai sin 34, ya, itu berarti nanti opposite per hipotenus. Sin 34, ini jadi ini opposite-nya kan A. Maksudnya opposite-nya itu A yang ini ya, value-nya ini A kebetulan, bukan adjacent ya, A gitu ya. Ini 12. Nah, to find A, berarti 12 sin 34 kamu kali silang, kayak gitu. Saya dapat nilai A-nya itu 6,7 cm ya. Remember ya, A itu bukan adjacent, A itu yang ini, which is the opposite ya. Nih soalnya bikin bingung nih. Nah, untuk cari bagian B, kamu boleh pakai cos ya. Cos 34 itu adalah yang adjacent nih ya, baru bagi hipotenus. Jadi ini cos 34-nya, hipotenus 12 ini adjacent. Jadi, sorry, adjacent-nya tadi kita harus tulis B ya. B kecil. Nah, ini B-nya itu berarti nanti 12 cos 34. So, the value of B di sini saya dapetin 9,94 cm, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 6, guys. Untuk nomor 6A dan nomor 6B, seperti itu. Oke, guys. Bagaimana? Semoga konten kali ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri ya untuk mendalami materi tentang trigonometri ya. Mungkin kalian masih ada yang bingung, masih ada yang ragu, mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp atau pada saat tutor di Zoom. Ya guys ya, kita akan ketemu di next meeting untuk video membahas soal yang lain ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.